Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lab. Hari ini kita akan melakukan pengujian DO. DO itu adalah dissolved oksigen. Jadi oksigen terlarut yang ada di dalam air. Seperti yang kebanyakan organisme hidup itu seperti manusia, hewan itu kan butuh oksigen. Ikan juga gitu. Nah, oksigen terlarut untuk ikan itu minimal ada 5 ppm. Kalaupun di bawah 5 ppm itu masih memungkinkan, tapi jangan terlalu ekstrim. Jadi misalkan 4 atau 3 ppm itu ikan masih bisa hidup. Tapi kalau sudah 2 atau 0,5 atau di bawahnya itu, maka ikan akan terjadi kematian. Makanya ada satu kasus seperti yang pernah kita dengar, itu ada kematian listrik di Jakarta kalau nggak salah 2021 atau 2020 ya. Selama 12 jam atau lebih, ikannya koi pada mati. Nah, itulah kenapa oksigen itu sangat penting. Jadi ketika tidak ada oksigen ya ikannya akan mati. Oke. Salah satu cara untuk menguji atau melakukan pengujian DO itu dengan menggunakan test kit seperti ini. Nah, ini salah satu yang saya gunakan untuk pengujian, terutama yang pengujian di lapangan, menggunakan test kit dengan merek Sera. Mungkin ada juga test kit dengan merek yang lain, tentunya dengan cara yang berbeda walaupun prinsipnya sama. Yang pertama, kita tuangkan sampel air ini ke dalam botol. Nah, botolnya ini khusus, jadi tidak semua botol bisa digunakan. Khusus botol yang sudah disediakan oleh pabrikannya. Kenapa? Karena dia kan sudah menghitung volumenya. Kemudian ini juga khusus tutupnya. Jadi ini ada tutupnya yang ada lubangnya di atas. Ini nanti untuk mengeluarkan udaranya. Oke. Yang pertama kita masukkan dulu sampel airnya ini sampai penuh. Oke. Kemudian kita teteskan 6 tetes reagent 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita teteskan lagi reagent 2, 6 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ditutup dengan kondisi tutup ini masih terbuka ya, seperti ini. Nanti akan ada air yang keluar. Nah, seperti itu. Kita tutup. Air yang sisanya kita kocok. Nah, kita biarkan dulu seperti ini sampai terbentuk endapan. Nah, endapan ini nanti yang kita perbandingkan. Itu tekniknya seperti kromatografi. Jadi membandingkan warnanya. Nah, di sini ada range nilainya dari 0, 0,5 sampai ke 8 ppm. Tentu saja ini salah satu test kit yang bisa kita gunakan di lapangan, walaupun tidak terlalu keakuratannya masih kalah dengan kalau kita menggunakan diometer, tapi paling tidak ini sudah bisa menunjukkan DO saya kurang, DO saya itu sudah cukup. Terutama untuk ikan-ikan yang memerlukan DO tinggi, seperti contohnya ikan koi kalau di sini. Yang sering kita cek di kolam koi itu dia mutlak membutuhkan ppm di atas 5. Karena ketika ppm-nya kurang, itu tadi kalau sangat kurang bahkan bisa menimbulkan kematian. Kalaupun kurang, misalkan 4 atau 3, koi ini pertumbuhannya akan terhambat. Jadi ketika yang lain sudah selama 3 bulan atau 4 bulan bisa mencapai 15 atau sampai 20 cm, tapi kalau dalam kondisi di dalam suatu kolam koi DO-nya kurang, itu bisa pertumbuhannya yang lain 20, dia hanya 10 cm dan lain sebagainya. Terus bagaimana nanti kalau misalnya DO-nya kurang? Nah, itu juga cara penanganannya itu berbeda antara yang kolam sawah atau kolam dalam besar atau dengan kolam-kolam di skala yang kecil, misalkan di akuarium atau kolam fiber atau kolam gula terus sekarang lagi ngetren kolam dari terpal, itu sudah beda. Yang pertama kolam sawah. Nah, kolam sawah ini nanti kita sumber DO ini berasal dari plankton. Jadi plankton itu yang kalau kita lihat secara awam
yang membuat warna air itu menjadi hijau atau coklat atau merah itu adalah plankton. Secara umum plankton ini adalah hewan renik yang dia hidup di dalam kolom air. Nah, nanti ada zooplankton, ada fitoplankton. Nah, yang membuat atau memproduksi oksigen itu si fitoplankton ini. Karena fitoplankton beberapa jenis mengandung klorofil, di mana klorofil itu nanti ketika siang hari dia berfotosintesis mengambil zat-zat di dalam air, dimasak, kemudian dia akan menghasilkan oksigen. Nah, itulah sumber oksigen yang ada di kolam, terutama di kolam besar dan atau kolam sawah. Nah, kalau oksigennya kurang, berarti teknik yang bisa digunakan bagaimana cara menumbuhkan plankton tadi, bisa memberikan mineral atau bisa memberikan probiotik yang mana probiotik itu nanti akan merangsang pertumbuhan plankton. Kemudian kalau dia di kolam yang kolam kecil, kolam beton atau kolam filter kalau di ikan hias, itu sumbernya dari aerasi, dari aerator. Jadi nanti bisa misalkan diketahui bahwa oksigennya kurang, nanti bisa ditambahilah titik aerasinya atau diperbesar dari aeratornya. Kelihatannya bagaimana? Itu terlihat ketika kita pagi hari itu melihat kondisi ikan itu megap-megap di permukaan air, atau cenderung dia mencari, kalau ada pancurannya dia mencari di dekat-dekat pancuran. Itu berarti harus kita cek nih, ini jangan-jangan DO-nya kurang. Dalam beberapa kasus itu memang DO-nya yang berkurang, tapi ada juga di kasus yang lebih sedikit itu ternyata terdapat karena DO ini kan berhubungan dengan organ yang mengambil ya. Jadi kalau di manusia kan kita menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen. Kalau di ikan dia menggunakan insang. Nah, kadangkala ketika insangnya ini terluka atau terkena infeksi penyakit, walaupun DO-nya tinggi, ikan akan cenderung terlihat megap-megap karena yaitu organ yang digunakan untuk mengambil oksigen itu bermasalah. Tapi secara umum ya, kalau ikan megap-megap di permukaan air berarti kemungkinan oksigennya kurang. Nah, itu bagaimana nanti para pembudidaya atau sobat lab bisa mengkira-kirakan sendiri, kemungkinan DO untuk di kolam saya ini cukup atau tidak. Oke, setelah kita tunggu beberapa lama, nah ini bisa kita perbandingkan dengan tabel warnanya. Nah, ini kalau seperti ini bisa kita arahkan ke sini. Nah, nanti kelihatan. Nah, ini yang saya ambil adalah salah satu dari air kolam ikan terpal. Nah, ini diisi kolam nila, diisi ikan nila, kemudian kita ambil airnya. Aerasinya sumbernya dari aerator. Nah, dari sini kita kelihatan. Nah, di sini kita lihat bahwa dia DO-nya di 4 ppm. Nah, 4 ppm ini sebenarnya masih aman untuk ikan masih bisa hidup, tapi yaitu kurang optimal, pertumbuhannya nanti kurang cepat dibandingkan dengan yang ppm oksigennya lebih banyak. Nah, bagaimana kondisinya kalau seperti ini di kolam yang dari aerasi? Nah, kita lihat satu dari sumber aerasinya bisa ditingkatkan atau tidak. Kalau bisa ditingkatkan, titiknya atau watt dari aeratornya bisa, misalkan tidak bisa ditingkatkan, berarti jumlah ikannya yang dikurangi karena penggunaan organisme atau ikan yang menggunakan oksigen itu ketika dia semakin banyak, kebutuhan oksigennya semakin banyak. Akhirnya ketika dikurangi ya berarti bisa. Kalau biasanya kita full 1 per meter persegi bisa 80. Nah, kalau oksigennya kurangilah menjadi per meter jadi 60 atau 50 per meter persegi. Oke, sobat lab, mungkin itu yang bisa kita diskusi dan cara pengujian menggunakan test kit ini untuk di pengujian DO. Sampai jumpa di pengujian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.